Kepada peserta latar, duduk siap gerak untuk mengawali kegiatan pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, gerak. Baik, terima kasih Pak Reza sudah memandu teman-teman untuk berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hari yang ketiga ya, pembelajaran online di hari Senin. Kalau di Palu ini cuacanya agak mendung ya, karena sejak kemarin sampai tadi malam cukup tinggi curah hujan sekitaran Birobole. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menerima materi sebentar, dan juga tidak ada kendala lah insya Allah terkait masalah jaringan. Sudah bersama kita Pak narasumber kita, Bapak Arhan Firdaus SIP, yang nanti akan membawakan materi sikap perilaku bela negara yang akan disampaikan selama 2 JP. Jadi kepada Bapak Ibu mohon perhatian dan keseriusannya dalam menyimak materi agar bisa mencermati dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Arhan Firdaus. Pak Arhan sudah siap, Pak? Ya. Oh baik, terima kasih. Disilahkan langsung Pak untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Joini, dan di sini juga ada host terkece kita ya. Siap Pak. Saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Sebelum saya mulai ke pembelajaran, ya, di sini kita jumlah peserta kita ada berapa? Izin menjawab 30 Pak. 30 ya. Oke, 30. Kemudian ini masih kurang 1 orang berarti. Ya, masih kurang 1 orang. Tolong dihubungi dan ketua angkatannya bertanggung jawab atas kehadiran dari teman-temannya yang ada di angkatan 85. Kemudian, sebelum kita masuk pembelajaran, saya jelaskan sedikit ke teman-teman. Ya, biar ke depannya narasumber, video suara, ataupun pemateri selanjutnya itu tidak bertanya-tanya lagi. Berapa jumlah peserta, berapa yang hadir, berapa yang kurang. Nah, ketua kelasnya di sini siapa? Ketua angkatannya? Izin Pak, saya. Pak Muhammad Rizal ya. Nah, Pak Muhammad Rizal, buatkan jadwal nanti laporan pagi dan selesai materi. Jadi sebelum materi dan selesai materi. Itu semuanya di 30 orang harus kebagian semuanya. Ya, tidak ada yang tidak kebagian. Nah, contoh laporannya seperti ini. Misal tadi Pak Ahmad, evaluator, atau siapapun nanti yang evaluator, silakan untuk laporan ke narasumber atau video suara atau pengajar. Yang bertugas nanti melapor, izin melapor, lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 85, jumlah 30 orang. Lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Itu kalau lengkap. Nah, kalau yang tadi posisi ini kurang 1 misal. Ya. Jumlah 40, kurang 1, hadir. Jumlah 30 ya, kurang 1, hadir 29. Keterangan 1 tanpa keterangan.
Itu kalau satu. Kalau dua, satu tanpa keterangan, satu sakit lagi berusaha masuk ke Zoom meeting. Sampaikan seperti itu. Siap mengikuti pembelajaran. Nah, biasanya narasumber, Widya atau siapapun nanti yang berbicara menyampaikan laporan saya terima sebelum memulai pembelajaran, pimpin doa. Kerjakan, ulangi kata-katanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Seperti itu. Jadi sebelum laporan nanti juga tolong duduk siapkan. Untuk peserta duduk siap. Gerak. Lapor seperti tadi. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 85. Jumlah 30 orang. Lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Nanti narasumber sampaikan. Laporan saya terima sebelum memulai kegiatan, pimpin doa. Kalaupun tidak disampaikan pimpin doa, kalian inisiatif sendiri. Ya, kerjakan. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, istirahat di tempat. Gerak. Seperti itu ya, teman-teman. Saya izin sebentar, terima telepon dari Ibu Kaban dulu. Bentar ya.
Oke, saya lanjut dulu ya. Mohon maaf ya, agak sedikit terganggu karena langsung dari Ibu Kaban, jadi saya tidak bisa tidak ini ya. Jadi langsung action. Karena pagi ini juga kita ada pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas yang langsung dibuka oleh Pak Wagub. Jadi Ibu tadi membutuhkan data, jadi saya harus cepat dan kirim ke Ibu Kaban. Oke, saya lanjut. Tadi soal laporan. Itu laporan awal. Kemudian setelah selesai nanti pembelajaran, ya, kalian melapor lagi. Pembelajaran telah selesai atau pembelajaran telah diterima, laporan selesai. Nanti pemateri atau siapapun yang berbicara, sampaikan, mengakhiri kegiatan nanti pimpin doa, kerjakan. Kalian balas, kerjakan. Kalau tidak dibalas apapun, langsung inisiatif, mengakhiri kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti tetap juga seperti di awal, siapkan dan istirahatkan. Untuk peserta, siap gerak, ya. Kemudian tadi laporan, setelah selesai laporan baru istirahatkan. Kemudian biasanya narasumber, ide suara atau pemateri, ya, itu pengen meminta pendapat Anda atau jawaban Anda, atau ada yang biasa pemateri, ada yang mau bertanya, ada yang bisa kasih pendapat. Nah, kalian jangan langsung membuka mic dan berbicara. Ya, biasakan gunakan tombol raise hand. Di bawah kalian, boleh kalian lihat di toolbar Zoom kalian itu, mulai dari share screen dan lain-lain. Kemudian ada reaction, gambar smile itu. Ada kan? Nah, kalian klik itu, kemudian ada pilihan raise hand. Ada kan? Nah, ketika kalian mau bertanya, kemudian dimintakan pendapat sama narasumber ataupun materi, kalian gunakan tombol itu. Kenapa? Ya, biar nanti pada saat kalian membuka mic, pemateri ataupun evaluator ataupun PIC bisa menandai kalian. Oh, yang lagi bertanya ini Pak Krisman. Ya. Oh, Pak Riswanto ternyata yang bertanya. Nah, nanti setelah kalian dipersilakan, ya silakan Pak Riswanto. Apa yang ingin ditanyakan atau apa yang dimaksud dengan apa misal pengertiannya. Nah, kalian sampaikan, mohon izin menyampaikan jawaban atau mohon izin bertanya. Biasakan hal-hal seperti itu. Ya, jadi jangan langsung nyosor ke sana dengan jawaban kalian. Nah, juga dapat melatih kalian nanti di kantor atau di unit kerja kalian. Ketika diperintahkan atasan, kalian tidak langsung oke, bos. Ya, jadi kalian punya sopan santun dan etiket di dalamnya. Ketika diperintahkan, siap. Siap akan saya kerjakan, Pak. Siap akan saya kerjakan, Bu. Ketika mau bertanya, mohon izin, saya boleh bertanya. Mohon izin bertanya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, biasakan dengan kata-kata siap. Ketika diperintahkan, kalian biasakan dengan kata-kata siap. Siap. Kerjakan. Ya, siap. Ini untuk melatih diri kalian juga nanti pada saat balik ke unit kerja kalian. Biar kalian punya etika dan etiket. Ini salah satu masuk dalam pembelajaran kita terkait dengan sikap perilaku bela negara. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan PBB, peraturan baris berbaris. Yang kedua, tadi etika dan etiket. Yang ketiga, kesiapsiagaan jasmani. Dan yang keempat, tata upacara, baik sipil maupun militer. Kemarin kalian sudah belajar kan di emosi?
Sudah download semua modulnya? Sudah dipelajari? Atau belum? Oke. Tadi saya menyinggung soal etika dan etiket. Ada yang bisa kasih saya bentuk dari etiket? Bentuk, bukan pengertian, bentuk. Ada yang bisa? Silakan resen. Bu Firawati, silakan. Terima kasih Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya, contoh etiket itu seperti saat macam kami di bagian hukum, ketika ada OPD lain yang datang untuk konsultasi atau mau verifikasi SK atau peraturan yang lain, kita melayani dengan senyum, tidak dengan muka yang cemberut atau marah-marah. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya. Ada lagi? Tidak ada? Pak Riswanto, silakan. Izin Pak, jadi bentuk Ya, etiketnya silakan. itu, bentuk etiket salah satunya itu sopan santun biasa dari cara berbicara Pak. Salah satunya juga bentuk etiket, cara berbicara juga masuk dalam kategori bentuk etiket Pak. Oke, yang terakhir Pak Sukman, silakan. Saya izin menjawab Pak. Silakan. Jadi menurut saya contohnya itu seperti kalau kita hendak berkunjung ke rumah seseorang, angka baiknya kita menghubungi dulu yang bersangkutan. Itu bagian dari etiket kita. Supaya memang orang yang kita tuju itu benar-benar siap untuk menerima kita. Jangan sampai kita tiba di sana tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mungkin tuan rumah ada mandi atau apa. Kira-kira begitu Pak. Oke. Terima kasih sudah menyampaikan terkait dengan etiket. Namun, dari semua yang kalian sampaikan, ya, itu masih sedikit. Dan itu tidak mengena dengan apa yang ada di dalam modul. Artinya, kalian betul-betul tidak belajar modulnya. Dan saya bisa melihat semua wajah kalian di dalam satu layar saya ini. Ya, layar saya ini cukup besar ya. Dan saya bisa melihat semua kalian, tatapan kalian, gerak-gerik kalian, kalian baru sibuk mau membaca. Ada yang baru browsing. Ada yang cuek-cuek saja. Diam-diam baik. Dia tidak peduli dengan apa yang saya ajukan pertanyaan kepada kalian. Jadi semuanya saya bisa lihat. Ya. Ini terbukti bahwa kalian tidak belajar. Hampir di setiap angkatan, hampir di setiap kelas, hampir di setiap kabupaten. Maksimal yang paling banyak itu paling 10% dari total jumlah peserta yang aktif ketika saya memberikan pertanyaan. Kenapa? Karena tidak belajar. Ini masih agenda pertama ya, teman-teman. Belum masuk agenda kedua, masih panjang waktu kalian, masih sekitar 47 hari. Agenda 2, agenda 3, padahal semua modulnya sudah kalian dapatkan di MOC. Ya. Sudah kalian dapatkan di MOC. Ada yang tidak ada modul di dalam MOC. Semuanya ada kan? Pertanyaannya, modul itu setelah di-download, di-review, kalian baca tidak? Kalian pahami tidak?
Pada saat kita emosi kemarin, sosialisasi saya sudah ingatkan berkali-kali. Tolong belajar. Tolong pahami. Karena pada saat nanti masuk sinkronus, Widya Suara tidak lagi akan menjelaskan. Lebih kepada penguatan dan penugasan. Saya sarankan kepada teman-teman, ya, kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Badan bahwa jadikan Kolabjar sebagai gaya hidup. Sering membuka Kolabjar untuk melihat besok ada pembelajaran apa saja penugasannya kira-kira. Kalian sudah punya persiapan lebih awal. Buka kembali modulnya, pelajari. Jadi ketika ada Widya Suara, narasumber ke depannya, menanyakan kepada kalian, meminta pendapat kalian, kalian lebih siap. Ya. Saya kasih gambaran lagi. Jangan sampai menyesal ketika pada saat penutupan, nama kalian itu tidak masuk di dalam 10 besar. Atau bahkan diumumkan tunda. Atau tidak lulus. Saya sudah sampaikan ya, beberapa kabupaten itu pesertanya ada beberapa yang kami tunda. Bahkan di Parigi Motong itu 1 orang tidak lulus. Di sini ada beberapa evaluator. Tadi ada host, ya, Pak Anca, kemudian ada Pak Ahmad, ada Ibu Emi. Jangan pikir kalian melihat mereka mematikan kamera, mereka tidak. Ya. Keaktifan kalian, kehadiran, semuanya, gerak-gerik kalian di dalam pembelajaran itu tercatat oleh evaluator. Dan pada saat nanti di rapat evaluasi kelulusan, sayalah orang pertama yang menagih itu. Karena saya bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pelatihan dasar di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Dan orang yang pertama bilang, tunda, itu adalah saya. Tunda. Tidak usah luluskan. Silakan buatkan surat, kirimkan ke kabupatennya bahwa peserta ini kami tidak luluskan. Silakan buat SK Bupati untuk mencabut hak CPNS-nya. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan saya tidak segan-segan. Ya, saya tidak pakai ilmu kasihan, tidak. Karena prinsip saya ketika dia tidak pantas menjadi ASN, ngapain kita mau jadikan ASN? Masih banyak kok yang mau jadi ASN. Justru kalian yang sudah beruntung masuk ya dengan sistem ketat, sistem kucing, ya, cat. Itu mestinya kalian bersyukur dan manfaatkan betul-betul kalian sudah duduki atau pencapaian kalian yang sampai saat ini, itu kalian manfaatkan dan betul-betul kalian jaga. Bukan hanya sekedar formalitas. Ini hilangkan ya pemikiran kalian bahwa Latsar ini hanya sekedar formalitas. Kami dari beberapa tahun itu sudah komitmen dengan Ibu Kaban. Dan semenjak saya duduk di jabatan ini, saya juga komitmen. Ketika itu tidak pantas diluluskan, ngapain kita luluskan? Buatkan surat. Laporkan kepada bupatinya, laporkan kepada BKPSDM-nya, laporkan kepada kepala unit kerjanya atau kepala dinasnya. Ya, jadi betul-betul kalian tolong ya belajar dan tolong ikuti proses pelatihan ini dengan benar. Gambaran singkat lagi atau biar kalian ini terbuka wawasannya. Kalian sudah melewati proses kuliah, sekolah. Nggak usah di sekolah dulu, yang masih dekat, yang hangat-hangat, kuliah. Coba kalian buka transkrip nilai kalian.
Apakah ada hasil yang memuaskan di dalam situ yang kalian dapatkan dibanding teman-teman kalian yang bisa mencapai IPK bahkan sampai hampir menyentuh 4? Kira-kira kalian menyesal tidak? Dan kira-kira di dalam hati kalian ada tidak di dalam hati itu, kenapa saya dulunya dapat nilai begini, padahal saya bisa sebenarnya lebih. Penyesalan itu tidak ada di awal, selalu di akhir. Padahal sudah ditahu ya kalimat itu. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Tapi tetap saja, nanti di akhir betul baru kita menyesal. Bukan diantisipasi dari awal. Makanya saya kasih gambaran kalian biar kalian terbuka wawasannya bahwa jangan sampai menyesal nanti pada saat penutupan nama kalian itu tidak dibaca 10 besar. Atau kalian dari awal hanya bilang yang penting saya lulus, yang penting dapat sertifikat. Kalau saya punya prinsip, kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Dan di dalam kehidupan ini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, tidak ada orang pintar dan tidak ada orang bodoh. Tidak ada. Hanya orang yang mau dan malas. Ketika dia punya keinginan untuk mencapai suatu titik sasarannya, bagaimanapun itu, ya, dia harus lakukan usaha, mau belajar, mau bagaimana untuk mencapai satu titik itu. Nah, kalian, saya harapkan punya satu pemahaman yang saya pengen bukan cuma sekedar lulus. Saya harus betul-betul mengikuti ini, belajar, dan saya pengen jadi orang pertama yang disebutkan nama saya nanti ketika pelatihan ini ditutup. Proses yang kalian lalui itu tidak akan membohongi hasil yang kalian dapatkan. Ketika kalian prosesnya biasa-biasa saja, adem-adem wae, atau hanya ikut-ikut saja, itu pasti hasilnya akan biasa-biasa saja. Tapi ketika kalian bersungguh-sungguh mengikuti prosesnya, belajar betul-betul, aktif, ya, itu pasti hasil yang kalian dapatkan, itu tidak akan membohongi proses yang kalian jalani. Jadi semoga wawasan kalian, pemikiran kalian terbuka setelah saya sampaikan seperti ini, dan kalian betul-betul berusaha. Jangan bilang, aduh saya gaptek IT. Aduh saya gaptek, aduh saya tidak tahu. Jangan dulu bilang tidak tahu sebelum mencoba. Dan hilangkan kata tidak tahu. Ganti dengan kata saya harus tahu. Gimana caranya? Ya belajar. Kalau kita sudah bilang dari awal saya tidak tahu, ya sudah. Itu lu gua N. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman betul-betul mengikuti ya. Dan betul-betul belajar. Ini dari awal padahal saya sudah sampaikan, belajar, belajar. Di emosi juga saya sudah sampaikan, belajar. Sebentar ya. Oke, kita balik lagi ke pembelajaran kita atau poin pembelajaran kita. Ada PBB, kemudian ada kesiapsiagaan jasmani, ada tata upacara sipil maupun militer. Kesiapsiagaan jasmani, ada yang tahu bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani?
Saya lupa. Ternyata kalian memang belum belajar. Kenapa saya tanyakan lagi? Ya. Oke, Pak Reza. Nah, banyak nih. Ini baru nemu kayaknya ini modulnya. Silakan, Pak Reza. Izin menjawab, Pak. Ya, Kesiapsiagaan silakan. jasmani itu adalah sikap kita dan tekad kita untuk menjaga jasmani kita agar tetap sehat, agar suatu saat jika negara membutuhkan kita siap. Oke, terima kasih Benar, Pak? Pak Reza. Oh, Ada Pak Muhammad. Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Dalam bentuk kesiapsiagaan jasmani, terutama dalam pembelajaran dalam kesiapsiagaan bela negara. Kemarin sudah dalam materi juga, pemateri dari Widya Suara menyampaikan bahwa sudah praktek juga, Pak, beberapa kesiapsiagaan jasmani. Salah satunya adalah lari 12 menit, lari 2,4 kilo, kemudian push up, sit up adalah bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani yang kita lakukan. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian ada Pak Muhammad Rizal, silakan. Izin menjawab, Pak. Seperti yang mungkin saya sedikit tambahkan, seperti Pak Muhammad Sari katakan, dari kesiapsiagaan jasmani itu ada beberapa poin lagi. Ada berenang, ada rest stop, seperti istilahnya kalau kita istilahkan seperti pelatihan semi militer mungkin. Terima kasih, Pak. Oke. Semua bentuk-bentuk tadi sudah sudah dijelaskan. Sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad. Bentuk-bentuk dari kesiapsiagaan jasmani itu adalah lari 12 menit. Sit up, push up, pull up, shuttle run, kemudian berenang. Itu semua menjadi bagian-bagian dari bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani. Ya. Nah, kalian lebih spesifik lagi, tolong saya bilang baca modul. Kenapa? Di dalam modul, semua bentuk-bentuknya itu ada perbedaan-perbedaannya, waktu yang dibutuhkan, bagaimana gerakan sempurnanya seperti apa. Kalian melakukan push up bukan hanya sekedar push up saja, yang hanya sekedar naik turunkan badan saja. Ya. Tapi betul-betul kalian lakukan gerakan itu dengan gerakan-gerakan yang sempurna. Ini dapat meminimalisir cedera otot. Dan betul-betul ketika kekuatan dan otot yang akan kita bangun itu betul-betul pada tempatnya. Ya, karena kalau kita lakukan gerakan yang salah, itu biasanya menimbulkan cedera otot. Dan biasakan sebelum melakukan gerakan-gerakan atau bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani, biasakan lakukan pemanasan dulu. Ya, kenapa? Biar tidak tegang otot. Biasanya ada yang bilang, tikus-tikus. Ya, ambilkan kucing. Kalau tikus-tikus. Itu karena apa? Itu karena tidak melakukan pemanasan di awal. Dan kalian ketika melakukan kesiapsiagaan jasmani, semua bentuk-bentuknya itu tidak langsung harus mencapai jumlah maksimal yang dibutuhkan. Misal, di dalam lari 12 menit, ya itu setara dengan lapangan sepak bola. Setara dengan lapangan sepak bola. Kalau laki-laki minimal dia harus mencapai 6 putaran. Nah, berbeda dengan wanita, 5 putaran. Nah, kalian tidak mungkin langsung melakukan gerakan itu langsung 6 putaran. Jelas kalian harus berlatih dulu. Ya, jelas harus berlatih dulu. Waktu zaman saya dulu, waktu saya pendidikan,
saya hanya bisa mencapai 6 putaran lebih. Teman saya ada yang 9 malah. Samapta ini juga dikenal dalam dunia pendidikan ataupun militer, itu dikenal sebagai samapta namanya. Ini rutin dilakukan per semester ataupun per triwulan. Samapta A, Samapta B, itu terbagi lagi. Samapta A itu adalah lari 12 menit. Samapta B seperti push up, sit up, pull up, berenang. Ada yang tidak tahu berenang di sini? Gaya batu. Atau gaya bebas di dalam air. Karena sudah kelelep, dia bebas-bebas saja gerakannya. Dulunya di zaman saya itu sempat dihapus berenang. Dalam beberapa tahun setelah saya ikut itu sempat dihapus. Kenapa? Itu menyusahkan katanya. Dan ada beberapa yang meninggal. Nah, setelah dihapus, lebih banyak lagi yang meninggal. Kenapa? Karena tidak tahu berenang. Makanya dimunculkan kembali renang. Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu berenang. Ini apa, orang pulau semua ini yang dikelilingi lautan, ya, tidak mungkin tidak tahu berenang. Apalagi laki-lakinya nih, bapak-bapaknya ini. Ini abunya berenang ini. Ya. Ikannya laut. Oke. Kemudian ada tata upacara sipil maupun militer. Kenapa saya sampaikan kita juga harus tahu militer? Kemarin kita sudah melaksanakan upacara 17-an. Jelas kalian sudah ada yang mengikuti ataupun ada yang menonton. Ada yang paski di sini? Paskibraka tingkat RT RW ada? Oh, kalau Pak Riswanto ini tingkat kabupaten. Ada yang tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan, ada? Tidak ada? Oke, terima kasih banyak Pak Riswanto. Cuma 1 orang ya, paskibraka. Kenapa kita harus tahu tata upacara militer juga? Oh, ada Pak Sofian juga. Oke. Karena di dalam 17-an, kebanyakan atau pada umumnya kita menggunakan tata upacara militer. Jangan kalian beranggapan tata upacara militer itu yang pakai hormat senjata. Tidak. Penyebutan unsurnya juga termaksud. Contoh. Saya berikan contoh. Di dalam upacara biasa itu disebut pembina upacara. Sedangkan di kemiliteran itu disebut apa? Pak Sofian? Izin menjawab Pak, Inspektur Upacara Pak. Oke. Inspektur upacara. Di dalam tata upacara sipil bisa disebut pemimpin barisan. Di dalam kemiliteran disebut Pak Sofian, again. Izin menjawab Komandan Upacara Pak. Nah, seperti itu. Dan biasa disebut dengan Komandan upacara. Ya. Masih banyak sekali perbedaan-perbedaan antara sipil dan militer. Salah satunya, kalau kita di sipil, diiringi dengan organ atau elektron, atau paduan suara. Nah, kalau di militer, itu biasanya lebih diiringi ke drum band.
Perbedaan yang biasa mungkin kalian tidak sampai terbenak di benak kalian. Pada saat tata cara penghormatan. Kalau di sipil, kita harus menunggu pembina turun, baru perintah dari pemimpin barisan untuk turun. Ya. Kalau di militer, itu biasanya menunggu selesai drum band. Tetet, 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 biasa trompet. Ya, kalau di sipil, kalau pembinanya tidak turun-turun, besok ya sampai besok kita bawa. Seperti itu. Banyak sekali. Nah, di sisa waktu saya akan memberikan penjelasan terkait penugasan. Kemarin mungkin sudah diberikan tugas juga yang mungkin hampir mirip dengan saya. Karena sebenarnya penugasan dan skenario ini itu pertama kali saya yang buat. Walaupun mirip-mirip tidak masalah. Dan berbeda antara narasumber. Namun nanti saya coba akan perbedaan antara penugasan sebelumnya dengan penugasan saya. Saya akan berikan penugasan kelompok dan saya harus agak cepat dan berikan kalian mungkin waktu untuk bertanya karena saya harus mengikuti lagi pembukaan di PKP karena ini sudah mau berlangsung jam 9, jadi mungkin jam 9 lewat. Kita kan sebenarnya sampai jam 9:30. Kalian semua punya akun YouTube kan? Punya? Ya. Semua output tugas saya adalah video. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat kan? Dan setiap kali saya bertemu tatap muka dengan peserta, saya pasti lebih suka penugasan. Penugasan ini akan dikumpulkan pada pertemuan kita, pertemuan kedua. Ini waktunya lama, hampir semingguan. Kalau di provinsi kemarin itu cuma 3 JP saya berikan waktu. Nah ini kalian lama waktunya. Dan betul-betul kalian manfaatkan. Oke, pertama, terkait dengan tugas kelompok. Di dalam tugas kelompok ini, terbentuk kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok besar ya, bukan kelompok kecil lagi. Bukan kelompok di dalam kelompok. Masing-masing kelompok ada ketua kelompok. Sebentar ya. Ini banyak sekali gangguan-gangguan. Sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Dapat bekal dari istri. Terkait dengan tugas kelompok, tolong dibagi rata penugasannya nanti. Orang per orang harus merata. Ya. Yang pertama, kalian buat tugas kelompok buat terkait dengan PBB. Semua bentuk-bentuk dasar. Sikap sempurna, istirahat di tempat, tata cara penghormatan, jalan di tempat, perubahan arah, perpindahan tempat. Ya, semua kalian penuhi. Bagi secara merata. Mungkin Pak Muhammad Ramlan nanti tata cara penghormatan istirahat di tempat. Kemudian Pak Muhammad siapa ini? Syam ya. Itu nanti perubahan arah, perpindahan tempat. Nah,
Di dalam pembuatan penugasan ini, karena kalian sifatnya adalah distance learning, saya tidak menyarankan kepada kalian untuk bertatap muka antar kelompok. Silakan kerja di rumah masing-masing. Kenapa? Ini resikonya besar. Ketika kalian terinfeksi atau terkontak COVID, itu pasti akan menyusahkan kalian untuk mengikuti proses pelatihan. Banyak pengalaman yang sudah saya dapatkan di peserta. Ketika dia kena, dia yang susah. Dan pasti akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi tolong kerjakan di rumah masing-masing. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa bagi tugas secara merata. Ada yang editor, ada pengisi suara. Saya pengen video, audio, visual. Bukan cuman video tok. Tapi audio visual. Ada yang mengisi suara, videonya jelas. Mungkin ada keterangan juga nanti dibawa sambil dijelaskan. Ya. Dan penjelasan di setiap gerakannya. Istirahat di tempat, misal posisi tangan menggenggam di belakang. Seperti apa? Tangan kanan mengepal. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Posisi kaki seperti apa? Badan seperti apa? Durasi waktu itu jangan lebih dari 5 menit. Kenapa? Lama sekali tuh kalau nanti lebih dari 5 menit. Penjelasannya singkat, padat, dan jelas, tapi dipahami oleh yang melihat dan mendengar. Ya. Kemudian di awal video kalian, tolong kalian nanti masukkan titel atau identitas kalian. Misal, pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 85. Kelompok 3. Ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Bisa dengan nama-nama saja, ataupun dengan foto, atau bahkan video. Misal, perkenalkan nama saya Retno, saya ketua kelompok 1. Di sini saya akan membuat penugasan atau akan menampilkan penugasan terkait dengan PBB, peraturan baris berbaris. Perkenalkan anggota kelompok saya, ada siapa lagi. Silakan saja seperti itu. Nah, tugas yang paling berat itu ada pada editor. Jangan kalian menyerahkan semua tugas kepada dia. Jadi, berikan saran masukan, kemudian apalagi pemikiran-pemikiran kalian untuk bisa dilakukan oleh editor. Bisa menggunakan HP. Kalau HP, aplikasi recommended itu adalah KineMaster. Kalau di Play Store itu, kalau KineMaster itu kan yang free, tidak. Jangan kalau nge-record jangan di cloud ya. Kalau nge-record jangan di cloud, itu terbatas. Pilih perangkat kalau mau record. Ini siapa yang record? Pak Rijalul Fikri. Kalau merecord saya sarankan jangan di cloud, karena cloud itu tidak bisa kalian milih rekamannya. Hanya host yang dapat membuka di cloud. Kalau saya sarankan di perangkat atau PC internal. Oke, terkhusus tadi yang 2 orang yang hamil dan pasca melahirkan yang di bulan April. Pada saat pembagian penugasan, tolong mereka jangan dibebankan untuk gerakan-gerakan yang berat atau untuk gerakan sama sekali. Bisa mereka ditugaskan untuk pengisian suara saja. Ya, itulah keuntungan dari orang hamil ataupun SC. Ya, kalau
Mau tugasnya ringan juga hamil. Pak Krisman mau hamil? Oh tidak. Oke. Ini kenapa kita semakin berkurang di dalam kelas ini? Banyak yang tidak masuk atau gangguan jaringan ya? Tinggal berapa orang nih? Tinggal 25 orang. 26. Ini takutnya nanti penjelasan saya tidak sampai ke teman-teman yang lain. Oke, saya lanjutkan ya. Dan yang merekam hanya Pak Anca saja, Pak Hos saja. Saya tidak merekam. Saya takutnya nanti kalian tidak punya bahan untuk melihat apa penugasan dari saya. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi terkait dengan tugas kelompok. Durasi tadi sudah. Pakaian yang digunakan. Pakai pakaian training. Bagi ibu-ibu yang jilbab besar atau syar'i, boleh menambahkan rok di bawah. Pakai pakaian yang sopan. Ya. Untuk laki-laki silakan gunakan celana pendek tapi di bawah lutut. Ya. Jangan pakai celana pendek sudah 2 jengkal di atas lutut. Itu bukan celana pendek tapi kolor. Kemudian saya pindah ke penugasan individu. Ini semua masing-masing individual. Nah, ini semakin berkurang lagi nih. Tinggal 23 orang, 22 orang. Ini nanti evaluator dan host tolong dicatat peserta yang keluar masuk ya. Berapa lama dia waktu keluar masuknya. Yang berikutnya adalah tugas individu. Tugas individu ini berarti individual, masing-masing orang per orang. Kalian buat terkait dengan etika dan etiket. Kalian hampir sama dengan penjelasan tadi penugasan kelompok ya. Buat titel di depan atau identitas kalian. Kemudian bentuk-bentuk dari etiket itu seperti duduk, berdiri, berjalan, berkenalan, berjabat tangan, table manner. Semua bentuk-bentuk dari etiket itu kalian tampilkan. Tata cara berpakaian. Nah, pada saat kalian membuat video etiket ini, ya, karena ini individual, misal pada saat tata cara berpakaian, bukan nanti pada saat kalian non berpakaian ke berpakaian ya, itu ya bahaya itu berat itu. Itu jangan sampai seperti itu. Mungkin lebih kepada pada saat kalian, kalau ibu-ibu peniti jilbab, kemudian atau memasang lambang korpri, papan nama. Pakaian yang digunakan adalah pakaian hitam putih. Karena kalian lagi mengikuti proses pelatihan dasar. Kalau laki-laki itu yang paling keren itu paling tameme. Kalian tahu tameme? Itu pas saat memasang dasi. Itu gaya paling populer kalau para lelaki. Ya. Kemudian semua bentuk-bentuk dalam etiket itu kalian tampilkan. Dan selanjutnya, misal ada pada saat berjabat tangan, sesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, bagaimana berjabat tangan, misal seperti ini atau seperti ini. Ya. Kemudian tata cara duduk dan lain-lain. Ini juga audio visual dan penjelasan. Bukan hanya sekedar video tok, tapi audio visual. Silakan baca lagi modulnya. Ini buat jadi motivasi juga kalian untuk membuka kembali modul.
Kemudian ada table manner atau tata cara makan. Kalau sesuai aturan, itu banyak peralatan yang kita gunakan. Bukan cuma sendok garpu. Tapi ada sendok sayurnya, sendok pudingnya, ada pisau, ada serbet, ada mangkuk, mulai dari yang besar, kecil. Itu kalau kita ikuti aturannya. Namun, silakan gunakan peralatan sederhana apa adanya yang ada di rumah kalian. Jangan tidak ada serbet, gorden di rumah yang kalian potong. Itu bahaya. Tidak ada serbet, lap dapur yang sudah 1 bulan lebih tidak dicuci-cuci. Itu yang kalian, jangan ya. Kemudian, kalian bisa gunakan makanan ataupun tanpa makanan. Saya hanya melihat peralatannya, tata cara penggunaannya seperti apa. Yang biasa kalian makan biasanya tidak pakai sendok, angkat kaki sebelah, pakai tangan, yang tahu dari luar sana tidak bawa cuci tangan masuk makan, atau sedang habis garo-garo apa, langsung hap. Nah, tolong kalian gunakan peralatan seperti apa dan penggunaannya seperti apa. Itu yang saya nilai nantinya. Kalian bisa gunakan makanan atau tanpa makanan. Kalau yang menggunakan makanan, apapun makanan yang kalian tampilkan, itu tidak akan menjadi penilaian saya. Mau tahu tempe, mau telur kecap, enak sekali. Itu khas Nusantara. Apapun itu, atau nasi tok, saya tidak masalah. Jangan nanti saya tugaskan seperti ini, kalian sudah beli makan-makan enak untuk ditampilkan. Ingat, saya tidak menilai makanan, jenis makanan yang kalian tampilkan. Yang saya nilai adalah peralatan dan cara penggunaannya seperti apa. Pada saat kalian makan, itu seperti apa. Tidak boleh bersandar, badan tegap, sendok yang ke mulut. Ya. Penggunaan alat-alat. Sendok ke piring itu meminimalisir bunyinya. Bila perlu jangan sampai ada bunyi. Kenapa kalian harus belajar tata cara makan? Ini tidak menutup kemungkinan kalian nanti makan dengan pejabat, makan dengan atasan. Ya. Tidak mungkin yang kebiasaan-kebiasaan di rumah kalian bawa. Ya, angkat kaki, bos di samping, angkat kaki dia. Ya, makan. Kenapa? Ini juga bagian dari etiket kalian atau sopan santun kalian. Ya. Penugasan ini juga durasinya sama, itu tidak dibatasi, tapi sesingkat-singkatnya. Pesannya padat dan jelas. Audio visual. Sama dikumpulkan nanti pada saat pertemuan kita yang kedua. Oke. Dan tolong jangan menunda-nunda. Karena waktunya panjang ya ditunda-tunda. Nanti saja, panjang juga waktunya. Karena di depan kalian, begitu kalian masuk dengan pemateri lain, penugasan juga akan semakin bertambah pada kalian. Jadi kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan hari ini. Setelah saya ini, sinkronus kita pagi ini kan sudah tidak ada lagi. Jangan kalian pikirkan, aman, tidak ada lagi. Tidur siang, go. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan kalian untuk tidur siang. Saya sampai sekarang sudah lupa bagaimana caranya tidur siang. Kecuali pada saat saya kemarin terkonfirm COVID. Itu baru saya rasakan kembali bagaimana rasanya tidur siang. Dan saya baru ingat-ingat, begini dan caranya untuk tidur siang. Karena saya sudah lama lupakan untuk tidur siang. Saya bahkan tidur itu jam 2, jam 3 subuh. Saya bangun subuh lagi, saya kerja lagi sampai malam. Biasa saya gunakan pada saat habis maghrib untuk tidur sedikit, 1 jam, setengah jam, baru saya lanjut lagi kerja biasanya.
Jadi kalau tidur siang itu kenapa manfaatnya? Melatih kita tidak tidur siang, ya. Ketika kita mengantuk di unit kerja kita, pada saat kita kerja siang, itu pasti akan mempengaruhi hasil kerja kita. Yang kita pikirkan, bantal. AC dingin-dingin. Bantal pelok. Hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Biar kalian terbiasa pada kerja kalian di kantor. Oke. Kemudian pakaian yang digunakan hitam putih. Kalau tadi di Sepsegan PBB, maaf. PBB ya tadi. PBB itu training. Kalau di etika dan etiket hitam putih. Ya. Oke, penjelasan tugas sudah. Nanti semuanya diupload di YouTube. Semua diupload di YouTube. Linknya itu silakan dikumpulkan sama evaluator. Ya. Nanti evaluator yang akan sampaikan ke saya. Karena di dalam Kolabjar itu ruang saya tidak disediakan untuk mengupload. Karena akun saya kalau di Kolabjar itu sebagai penguji. Ya, nanti juga kita pasti akan bertemu dengan saya di ujian. Baik rancangan maupun aktualisasi. Oke, sudah selesai. Kemudian di awal memang saya tidak memperkenalkan diri secara terperinci. Saya selalu memperkenalkan diri saya itu di akhir. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, yang berat itu kalau sudah sayang, tidak kenal. Itu yang berat. Ya. Kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, kalau saya yang berat itu kalau sudah sayang baru tidak kenal. Nah, itu yang berat. Nama saya Aran Firdaus. Saya struktural di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Jabatan saya Kasub Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan. Saya di BPSDM sejak tahun 2012 bulan Februari tanggal 17 sampai dengan sekarang. Jabatan saya baru di 2019 bulan Juli tanggal 18. Ya. Jadi baru jabatan saya. Tapi kalau untuk pengalaman lumayan banyak ya, dan saya juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Sebelumnya saya di BKD dari 2009, BKD Provinsi. Latar belakang pendidikan saya alumni IPDN, angkatan 18. Umur saya sudah tua, kasihan. Sudah boleh ditoki. Saya kelahiran 88. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tua dari saya. Karena saya sudah menganggap umur saya ini tua. Sudah banyak rambut putih saya ini. Ya, mungkin karena beban pikiran di kantor dan beban pekerjaan juga ini. Jadi saya anggap diri saya sudah tua. Umur berarti 33 ya. Kurang lebih. Teman-teman, paling tua di sini umur berapa? Kalau saya lihat ini masih muda-muda semua, kelahiran 90-an ya. Hampir kakak adik kita. Ya. Cuman beda-beda baku senggol. Sebenarnya saya ini kelahiran 92, cuman karena mungkin dulu sakit-sakit jadi cepat tua, 88. Oke. Saya sudah berkeluarga, istri saya baru 1 dan tidak niat tambah lagi. Anak saya 3, yang pertama dan kedua perempuan dan yang ketiga laki-laki. Niat tambah masih ada, cuman yang bajaga yang tidak ada karena bapaknya sibuk kerja. Kasihan.
kalau dijaga istri sendiri. Itu perkenalan singkat dari saya. Ya, nomor sepatu dan lain-lain tidak usah, tidak perlu. Ya. Kemudian ada lagi yang kalian mau tanyakan terkait dengan saya ataupun penugasan ataupun pelatihan, silakan kalian ajukan pertanyaan dan saya akan langsung jawab karena saya harus mendampingi lagi pembukaan. Ini sedang berlangsung kayaknya pembukaan juga. Silakan. Yang ingin menanyakan terkait dengan penugasan ataupun perkenalan saya tadi masih ada yang kurang atau terkait dengan penyelenggaraan pelatihan, silakan. Ada Pak Riswanto, silakan Pak Riswanto. Ya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi Pak, di sini waktu penjelasan masuk tugas individu, di Banggai mati lampu. Tugas individu tadi bisa dijelaskan sedikit saja secara singkat Pak. Yang di Banggai, yang daerah Banggai sini mati lampu. Hilang tadi, tak keluar dari Zoom. Sedikit saja Pak. Oke, Secara tak keluar. singkat. Tak keluar di dalam atau Iya, di luar? Pak. Di luar Pak. Tak keluar dari Zoom. Oke, tak keluar di luar. Oke, tidak apa-apa. Kalau saya jelaskan lagi itu panjang. Nanti tanyakan sama teman-teman yang sudah stay dari tadi di dalam ruangan. Nanti boleh berbagi informasi. Tadi Pak Riswanto ini kelompok 3. Di kelompok 3 tadi ada Ibu Ferawati, ada Pak Sofyan, yang hadir dalam ruangan ini ada Ibu Yulianti. Nanti bisa ditanyakan. Silakan Pak Surahman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Pak, izin bertanya. Terkait tugas individu Pak, yang pakaian yang digunakan itu kan pakaian hitam putih. Apakah harus pakai dasi atau biar cuma putih hitamnya saja Pak? Sekarang Pak Surahman ini pakai dasi atau tidak? Pakai dasi Pak. Pakai, oke. Tata cara berpakaian atau tata cara berpakaian ya, itu jelas harus menggunakan atribut lengkap. Semuanya lengkap. Nanti kalau kalian pakai hitam putih tok, nanti dikira sales. Tidak pakai atribut lagi, tidak pakai pin corporate, papan nama, nanti dikira sales. Dikira mau jual piring nanti. Oke. Orang lu bilang apa? Lekos. Lekos gimana? Pak Surahman? Oke, jelas ya. Ada Pak Mahendra, silakan Pak Mahendra. Ya, izin bertanya Pak. Silakan. Iya. Untuk durasi dan video visualnya itu Pak dari apa? Maksudnya seluruh badan sampai kaki Pak ya. Untuk tata cara makan sendok garpu begitu. Ya, tidak mungkin cuma mata yang ditampilkan atau mulut. Ya. Dan itu semuanya. Jelas semuanya ditampilkan. Bagaimana posisi duduk. Misal tata cara makan dan lain-lain. Kalau untuk tata cara berpakaian mungkin lebih badan. Jadi tetap ditampilkan celana yang digunakan, kemudian baju seperti apa, atribut dan lain-lain. Atau di sini ada yang tidak pakai celana hitam. Biasanya begitu. Peserta itu cuma pakai baju putih dasi, di bawah celana pendek. Ada. Coba berdiri semua. Coba berdiri semua. Saya mau lihat bawahan kalian seperti apa. Jangan kalian tidak pakai celana lagi. Ada yang biasa ibu-ibu pakai daster. Yang bahaya ini. Evaluator tolong diperhatikan yang tidak pakai atribut dan kelengkapan, catat. Pak Muhammad Rizwan bajunya di luar lagi. Saya masuk di dalam baju itu pakai band pinggang atau gesper. Ya jangan dibuka di sini lah. Nanti bahaya. Aduin Pak Muhammad Rizwan ini. Kalau dibuka di sini nanti kelihatan lagi. Lepas lagi nanti. Oke, duduk lagi. Untuk yang bapak-bapak tolong bajunya dimasukkan di dalam.
sebenarnya ibu-ibu ini juga semuanya masuk di dalam. Tidak ada yang di luar. Ini mencerminkan kalian bagaimana penggunaan baju dinas atau PDH di kantor. Jangan-jangan Pak Muhammad Rizwan ini bajunya di luar kalau baju PDH-nya. Ingat ya, semua baju kantor, pakaian dinas harian itu masuk di dalam. Kecuali baju hitam putih hari Rabu sama batik. Senin, Selasa, PDH wajib di dalam bajunya. Karena saya dari dulu tidak pernah di luar baju saya. Itu tata cara berpakaian. Etiket berpakaian. Pengaturan juga di dalam Permendagri itu juga tidak ada baju di luar. Oke, selanjutnya Pak Muhammad Rizwan. Ada yang ingin tanyakan? Ada Pak. Terima kasih atas kesempatan. Izin bertanya Pak. Terkait pembahasan kelompok. Ini kan penulisannya PBB. Nah, untuk lokasinya apakah bisa di indoor sama outdoor Pak? Maksudnya apa? Bisa indoor atau outdoor untuk area lokasinya? Terima kasih Pak. Indoor atau outdoor? Di dalam atau di luar? Siap. Ini pilihannya. Terserah kalian. Bisa di dalam rumah, asal jangan di dalam selimut. Atau di dalam kamar mandi. Ini bahaya. Ataupun di halaman rumah, silakan. Di lapangan, silakan. Ya. Di mana tempat kalian melakukan gerakan-gerakan itu agak longgar dan bisa melakukan gerakan tersebut. Tidak mungkin kalian di dalam kamar mandi kan? Atau di ruang tamu yang ada sofa, tidak mungkin. Mungkin di ruang tengah yang agak longgar, silahkan. Ya, Pak Rizwan. Siap. Pak Rizal ada yang ingin tanyakan, silakan. Ingin bertanya Pak, terkait tentang video itu, pembuatan video, apakah maksimal yang dibutuhkan itu 5 menit atau bisa kurang dari 5 menit? Kemudian pada setiap kita mengirimkan link pada evaluator itu apakah kita memberikan penamaan, misalnya linknya terus keterangannya video tentang apa? Mungkin seperti itu Pak. Ya, oke. Untuk durasi tadi maksimal 5 menit. Bisalah lebih sedikit atau bahkan kurang. Tergantung dari pembuatan video kalian, karena ini audio visual, penjelasannya singkat, padat, dan jelas, dan yang ditampilkan betul-betul maksimal. Seperti itu. Kemudian, untuk mengirim linknya kepada evaluator, jelas dikasih titel ya. Ini tugas individu atau kelompok. Kalau kelompok berapa, kalau individu atas nama siapa. Biar evaluator bisa merekap dan tahu ini tugas apa. Tidak mungkin kalian kirim linknya ternyata film anak-anak, Baby Bus, film kartun. Ini penilaiannya nanti saya kasih kartun juga. Yaitu untuk memudahkan evaluator merekap dan memberikan linknya kepada saya. Dan tepat waktu ya. Pertemuan kita yang kedua tidak ada lagi yang belum selesai. Semuanya sudah harus selesai. Karena waktunya panjang. Ya, jelas ya? Ada Bu Sundayu Juwita. Silakan. Izin bertanya, Pak. Soal tugas individu tentang tata cara makan, apa kita juga dengan gunakan juga di peralatan dengan gelas gitu, Pak? Peralatan gelas untuk minum. Oke. Itu saja? Iya, itu saja. Oke. Di rumah ada gelas? Ada, Pak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa gunakan peralatan sederhana yang ada di rumah masing-masing. Piring, sendok, garpu, gelas, apa yang ada. Kalau kita melihat aturannya itu pakai serbet, pakai mangkok, dan lain-lain. Nah, kalau tidak ada, tidak usah. Makanya tadi saya sampaikan, kalau tidak serbet, jangan gunting gorden. Itu bahaya. Ya. Kemudian,
Saya lupa tadi jelaskan terkait dengan PBB. PBB ini kan ada yang memberikan aba-aba, ada yang pelaksana. Ini berarti membutuhkan 2. Kalian bisa minta bantuan anggota keluarga yang ada di rumah. Ya. Yang berat itu kalau dia sendiri. Saya jadi sedih ketika menjelaskan ini. Sedihnya kenapa? Sudah sendiri di rumah, jomblo lagi. Itu yang bahaya. Kasihan betul. Saya langsung tiba-tiba sedih perasaan saya. Jadi kasihan betul yang jomblo. Ya. Bisa menggunakan anggota keluarga. Kalau tidak ada ya sudahlah. Mau di apa? Dia kan sendiri, terus sudah jomblo lagi. Belum menikah. Nah, ini yang berat. Sedih saya. Mudah-mudahan saya doakan cepat-cepat dapat jodoh dan hilang masa lajangnya. Itu bisa kalian akali ketika kalian melakukan gerakan di video. Kasih waktu jeda. Misal, istirahat di tempat. Gerak, itu membutuhkan sekitar 3-4 detik. Ketika kalian dari posisi istirahat ke posisi sikap sempurna, itu kalian memberikan jeda dulu sekitar 3-4 detik baru kalian ke sikap sempurna. Nanti kalian isi suaranya. Nah, ada juga yang beberapa kelompok kemarin itu satu suara isiannya. Jadi teman-temannya melakukan gerakannya saja, kemudian dia yang isi suaranya, perintah-perintahnya. Tapi tetap sebelum melakukan gerakan itu kasih jeda di awal videonya agar bisa di-cut ataupun nanti ada jeda atau waktu untuk memberikan aba-aba. Ya, seperti itu. Tadi lupa saya sampaikan. Tadi Bu Sundayu sudah jelas ya Bu Sundayu? Oke. Kalau sudah selesai bertanya nanti tolong diturunkan lower hand ya. Diklik kembali tadi yang di reaction, kemudian yang pilih setelah resend itu biasa kalau kita pencet resend seperti ini, kita pencet lagi lower hand. Kalau sudah selesai bertanya atau sudah dijawab oleh narasumber. Ada Pak Muhammad Muhramlan mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya. Pas saya mau bertanya pas yang mengenai yang baru Pak jelaskan mengenai bantuan dari video yang kita buat, itu apakah boleh kalau saya keluarga tidak ada jomblo, umpama jomblo kita pakai teman saya kelompok. Jadi kayak saya pemimpin, saya yang merekamkan, jadi saya yang pakai suara saya kayak Ibu Sundayu kelompok saya. Jadi saya video Ibu Sundayu, terus saya yang pakai suara. Tiap gerak, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, terus dan lain-lain. Terus habis itu setelah itu sebaliknya, dia lagi yang begitu, saya lagi yang jadi ini yang melakukan. Terima kasih Pak. Oke, tadi sudah sampaikan bahwa kita pembelajaran distance learning. Jangan kumpul-kumpul. Ya. Yang jomblo ya sudah, sepakati saja nanti dengan teman-temannya kelompok bahwa cuma melakukan gerakan, nanti siapa yang mengisi suara, atau Bapak bisa membuat gerakan dan mengisi suaranya di belakang. Pakai editor atau pakai aplikasi, kalau saya KineMaster, saya cuma menggunakan HP, itu bisa membuat video. Kemarin saya sempat membuat video di tahun 2020 kalau saya tidak salah. Itu PKP. Saya hanya diberikan waktu selama kurang lebih 3-4 jam. Ya, posisinya kemarin itu di Luwuk, Banggai. Saya buat video. Itu cuma menggunakan HP. Ya. Itu kalian bisa cek di channel YouTube saya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel saya ini ya, Arhan Firdaus. Saya biasanya suruh peserta subscribe, kenapa? Saya biasa di sana membagikan informasi-informasi terkait seputaran pelatihan. Biasanya pembukaan, penutupan, kemudian mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang
kiranya saya hadir di situ, saya pasti akan siarkan langsung di FB saya. Di YouTube saya. Jadi silakan yang mau subscribe, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Saya bukan mau jadi YouTuber. Ya. Kalian mungkin lihat penampilan saya seperti ini, oh Bapak ini YouTuber. Tidak. Saya buat seperti ini untuk kenyamanan saya bekerja. Saya jadikan pekerjaan saya sebagai hobi. Saya tidak mau menyaingi Atta Halilintar ataupun Ria Ricis. Jauh. Ya. Saya hanya senang-senang saja. Jadi yang mau subscribe silahkan, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Di channel saya itu waktu itu saya buat penugasan, ya, tidak maksimal sebenarnya menurut saya. Kenapa? Karena buru-buru. Saya buatnya buru-buru. Saya coba tampilkan kepada kalian biar jadi referensi. Sebenarnya banyak ya, kalau mau bilang referensi itu sebenarnya banyak untuk referensi-referensi bagaimana tugas. Dan kalian bisa belajar juga sebenarnya. Studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai. Kelompok 2 dengan lokus Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai. Perkenalkan, kelompok 2. Ketua kelompok Irwan SKM MKes. Sekretaris Randy Setiawan Eskom. Bendahara Zulaida Sahoyo SKM MSI. Anggota Hasniati SKM MKes. Makmur SE, Fadli SE MM, Nurgamar SE MSA, Estiwati SKM MKes, Noviva Debi Sumampo Esos, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. Visi dan misi. Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai. Inovasi Gerakan Moral Pinasa. Banggai memanggilmu. Teluk itu membuatmu rindu. Air lautnya bernyanyi merdu. Jadi itu hanya referensi pada saat saya membuat video yang hanya membutuhkan waktu 3-4 jam saja. Nah, kalian punya banyak waktu, silakan berkreasi, berinovasi sendiri bagaimana pembuatan video kalian. Buat sebagus mungkin. Kenapa? Ya. Kalian bisa lihat penugasan-penugasan di provinsi lain. Itu seperti Jakarta, Jawa, dan lain-lain. Itu punya mereka bagus-bagus. Kenapa kita yang di Sulawesi Tengah tidak bisa seperti itu? Ya. Banyak kok kita di Sulawesi Tengah yang mampu menyaingi provinsi lain seperti ibu kota. Kenapa tidak? Ya. Jadi silakan buat sekreatif mungkin, semaksimal mungkin. Nanti itu akan ditampilkan kepada teman-teman kalian yang akan mengikuti selanjutnya. Kemudian, kenapa saya suruh upload kalian di YouTube? Biar orang yang di luar Sulawesi Tengah sana juga dapat melihat kalian. Kreasi kalian, penugasan kalian seperti apa, ya, dan bisa menyaingi mereka yang ada di luar sana. Dan kita juga jelas akan ditahu bahwa Sulawesi Tengah juga mampu. Ya, saya pengennya seperti itu. Makanya saya semua penugasan saya YouTube, ayo. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Waktu kita sudah habis. Ada? Tidak ada? Oke. Sudah tidak ada? Tidak ada, Pak Sofyan, silakan. Terima kasih Pak, izin bertanya. Silakan.
Ini masih terkait dengan penugasan ya, yaitu kelompok tentang di tata cara untuk pakaian. Yang disampaikan Pak itu kan memakai training. Tapi celananya itu kurang lebih di lutut. Apakah tidak bisa memakai celana training langsung, Pak? Oke, Pak Sofyan. Kelompok itu PBB. Ya. Sedangkan tata cara berpakaian itu individu. Ya, Mungkin maksudnya lebih dalam kepada kelompok-kelompok, Pak. Ya. Saya paham. Pertanyaannya yang mestinya yang harus jelas, tapi saya paham maksud pertanyaannya. Makasih, Pak. Mau menggunakan training panjang, silahkan. Cuman biasanya laki-laki itu lebih nyamannya ke celana pendek. Cuman saya minta jangan sampai di atas lutut celana pendeknya. Karena rata-rata itu celana pendek memang di atas lutut. Cuman nanti kurang sopan, kurang beretiket. Ya. Jadi saya minta untuk gunakan celana training. Panjang saja. Karena kita memang melakukan PBB. Biasanya lebih nyamannya itu yang pakai celana yang mudah bergerak. Kalau yang perempuan tadi saya sampaikan untuk yang berjilbab syar'i, berjilbab besar, itu bisa menambahkan rok di bawah. Ataupun yang tidak berjilbab syar'i tapi mau pakai rok silakan, tapi di dalam tetap training. Ya, jangan nanti pakai rok, jalan di tempat sudah tak buka-buka. Ya, itu yang bahaya. Ini biasa jadi hiburan untuk bapak-bapak. Oke, ada lagi? Pak Anca ketawa terus ini. Oh ya, Pak Anca ini saya perkenalkan ya. Ini host saya yang terkece di BPSDM. Beliau ini kurangnya apalagi sudah ganteng, kinerjanya bagus, kinerja kerjanya bagus, kemudian rajin. Beliau smart, pintar. Dan yang paling inti beliau itu masih jomblo. Kalian boleh daftar ke Pak Anca. Pak Anca buka pendaftaran kan? Saya terbuka pada setiap kesempatan yang ada, Pak. Nah, ini jangan setiap kesempatan. Ya, jadi teman-teman yang sudah yang belum ya, yang belum, bukan yang sudah. Ini bahaya kalau yang sudah ini. Yang belum, yang masih jomblo, kasihan. Ya, selain doa dari saya ini, saya juga membuka peluang. Ini Pak Anca di bawah itu masih jomblo. Ya, asal jangan yang laki-laki saja yang mendaftar sama Pak Anca, ini bahaya. Ya, kalau sudah ada yang laki-laki dibilang Pak Anca jomblo, baru ada laki-laki yang mendaftar, ini yang bahaya. Sebentar saya terima telepon dulu dari Ibu Kaban. Oke, saya lanjut lagi. Ya, jadi Pak Anca ini masih jomblo. Ya, jangan laki-laki saja yang mendaftar, ini yang berat. Kalau laki-laki ya, saya bisa apa Pak Anca? Saya sudah berusaha mempromosikan Pak Anca, tapi kalau laki-laki yang mendaftar ya, waduh, ini yang bahaya. Risikonya tanggung sendiri Pak Anca. Oke, mudah-mudahan saya menyampaikan ini masih ada yang jomblo. Nanti biar Pak Anca yang ini. Bu Siti Amina mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk video kesehatan jasmani, jadi kan salah satu bentuknya itu ada cinin, yaitu perempuan. Jadi kalau untuk cinin di Banggai Laut, kebetulan saya dari kemarin cari-cari tempat belum dapat. Baru bagaimana kalau untuk cinin? Mau dilaksanakan atau kita pakai alat peraga apa begitu? Oke. Ini yang berat. Ya.
chaining untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu pull up, gantung, kemudian naik turun. Itu kalau untuk laki-laki. Tidak ada alat peraga, atau tidak ada alat bantu. Ini biasanya ada di kantor tentara atau apa ya di sana, bukan dan apa sih namanya kalau di Kompi ya, kalau di sana mungkin Kodim Pak. Kodim ya. Nah biasanya di situ ada, karena tentara itu lengkap alat-alat samaptanya. Kalian bisa minta izin untuk pinjam atau gunakan, silahkan. Tapi jangan berkerumun, nanti kena dor. Dan saya sarankan jangan panjat pagar. Ini loreng bro. Ya, minta izin di pos. Mohon izin Pak, saya ada penugasan terkait dengan sikap perilaku bela negara. Saya terkait dengan kesiapsiagaan jasmani, saya pengen menggunakan alat yang ada di dalam. Bisa nggak Pak? Kasih waktu saya 10-15 menit saja Pak. Dan saya akan mematuhi protokol COVID. Nah, izinnya seperti itu. Jangan nanti sampai di pos bilang, bro, boleh saya pakai alat di dalam? Nah, itu ACC dapat pantat senjata itu. Ya, jadi nanti izinnya harus pakai sopan santun. Ya, dan ini bukan sipil, bro, militer. Dan loreng. Saya saja itu segan sama yang loreng. Bahaya. Jadi tolong kalian ya. Ada lagi? Dan saya tidak menyarankan untuk menggunakan kosen pintu. Ya, don't try it home. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Tolong jangan pakai kosen pintu yang laki-laki bagantung nanti patah, bahaya, bro. Ya. Atau biasa kalau yang chaining untuk perempuan datar, dipegang gini. Itu biasa ada di TK, alat-alat yang besi-besi. Nah, kalian pakai itu, manfaatkan itu bisa. Kalau yang laki-laki ini yang susah, karena dia menggantung. Asal jangan pakai pohon saja. Nanti dikira orang tinggal tambah ekor. Jadi jangan pakai pohon, jangan pakai kusen pintu, don't try it home. Jangan coba ini di rumah. Ya. Ini hanya dilakukan oleh pemain-pemain profesional. Oke? Itu saja. Ada lagi? Pak Muhammad Rizwan. Izin Pak, ini cuma mau konfirmasi. Kalau misalkan terkait etika dan etiket itu kan terkait perlengkapan kayaknya di tempat fitness lengkap. Apakah bisa di situ juga Pak? Di tempat fitness. Di etika dan etiket di tempat fitness. Maksudnya kesiapsiagaan jasmani. Iya betul, sorry Pak, yang untuk kesiapsiagaan jasmani Pak. Sorry. Maaf Pak. Kesiapsiagaan jasmani kan kita belum ya sebenarnya. Tadi penjelasan saya itu hanya PBB dan etika dan etiket. Ya, nantinya Pak tadi karena penjelasan terkait itu yang pertanyaan dari teman Siti Aminah. Ya itu nanti penugasan selanjutnya sebenarnya. Bu Siti juga tadi bertanya, nanti saya pikir kembali ternyata 2 penugasan saja. Atau kalian mau ditambah lagi? Jadi 3. Tambah lagi ya 3. Boleh? Untuk kesiapsiagaan jasmani kalian mau? Jadi belum ya, belum. Nanti itu nanti. Kita buatnya nanti itu. Untuk kesiapsiagaan jasmani. Jangan dulu. Karena kalau kalian sudah mau lagi ini bahaya. Karena kemarin saya sudah sempat coba untuk 4 penugasan malah. 2 individu, 2 kelompok. Ini yang agak berat dan tidak maksimal hasilnya. Jadi saya coba untuk 2-2 dulu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Bu Emi ada di sini, masih ada? Bu Emi?
Bu Emi, info pembukaan sudah selesai atau belum? Sudah selesai tadi. Oh, sudah selesai. Pak Ahmad tadi baca doa ya? Iya, saya izin bergeser tadi. Iya, ke ruang Pak pembukaan. Ahmad. Saya juga minta tolong sama Pak Ahmad ini karena Iya. di sini ternyata masih banyak yang jomblo. Kita doakan semua cepat-cepat mengakhiri masa jomblonya Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad ini juga salah satu ustadz kami di BPSDM. Jadi tolong didoakan Pak Ahmad. Dan kita Sudah ada tanda-tanda kayaknya. Sudah ada malaikat yang mendekat, saya lihat. Amin, amin. Termasuk Pak Anca ini juga, Pak Ahmad. Ini Iya. sudah lama Kalau beliau Anca mencoba. Ini nanti kalau mangga itu tua di pohon, jatuh sendiri busuk. Ya. Jadi jangan sampai jatuh sendiri dia nanti Pak Anca ya. Nanti busuk itu. Kalau sudah jatuh sendiri busuk itu. Jadi lebih bagus itu matang di pohon. Siap Pak, siap. Baru kita petik, itu enak. Jadi nanti teman-teman yang masih jomblo, siapa yang masih jomblo sini? Coba resen. Yang ibu-ibu lah, jangan bapak-bapak. Pak Reza jomblo kenapa daftar sama Pak Anca? Pak Reza ini laju sekali Pak. Izin Pak, tadi komandonya cuma yang jomblo yang angkat tangan, bukan spesifik buat Pak Anca. Oke. Sekarang buat yang cewek-cewek yang masih jomblo, tolong resen. Nih saya mau kasih referensi dulu sama Pak Anca ini. Tidak ada, sudah berkeluarga semua ini. Berarti di angkatan ini kurang beruntung Pak Anca. Ternyata sudah terisi semua. Ya. Sudah ada semua pendampingnya. Ya. Iya Pak Muhammad Rahman, ada yang ingin ditanyakan atau mau mendaftar sama Pak Anca? Tidak. Ya, izin Pak, terima kasih. Silakan. Mengenai yang jomblo Pak, saya tidak mendaftar, tapi mungkin ada referensi. Di sini pasti ada banyak yang jomblo Pak. Saya malu-malu. Terkait, mohon maaf nih Pak, di luar tema dan di luar ini. Tadi saya cuma mau minta tolong sama Pak Arhan. Kebetulan tadi saya dengar Bapak dari alumni IPDN. Kebetulan saya juga dari kemarin yang kena korban gempa. Ya, halo. Pertanyaan keputus-putus. Pak Muhammad Ramlan, saya tadi sempat mendengar bahwa ada kakaknya Purna Praja juga atau Purna IPDN yang terkena korban gempa itu yang di Hotel Roroa ya? Ya. Oh ya. Itu saya minta mohon maaf teman-teman ini di luar pertanyaan atau di luar substansi yang kita bahas. Kebetulan dari ada Pak Arhan, jadi saya minta bantuan Pak Arhan mungkin kiranya ada di grup IPDN. Saya mohon maaf Pak karena saya tidak tahu di mana mau menyampaikan permintaan maaf dari kakak saya. Jadi kebetulan pas ada Pak Arhan ini saya minta bantuan Pak, kiranya disampaikan permohonan maaf dari kami keluarga mewakili kakak saya. Mungkin ada salah atau hilaf dari pergaulan selama ini di IPDN. Jadi kemudian lewat ini Pak saya minta bantuan untuk bisa dimaafkan dari grup IPDN Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad Ramlan. Saya rasa tidak perlu dimaafkan. Beliau itu orang yang baik. Ya, beliau itu orang yang baik. Kemudian beliau itu taat agama. Ya, dan antara senior dan junior pun itu terjalin bagus hubungan dengan almarhum. Dan asal Pak Ramlan tahu ya, pada saat kejadian itu saya pagi hari bertemu dengan almarhum di kantor. Karena waktu itu lagi rakor dan saya sempat berbicara banyak dengan beliau. Wah ini. Kemudian beliau orangnya baik sekali. Dan pada saat sore hari beliau almarhum bertemu dengan kabit saya dan sempat mengajak kabit saya untuk sholat di hotel saja. Tapi kabit saya sudah memesan Grab, jadi cuman beliau yang pergi ke hotel dan saat itu memang terjadi gempa. Dan saya sempat 3 kali mengunjungi Roa-Roa. Saya masih punya dokumentasi bagaimana Roa-Roa dulunya dari yang belum
terbongkar sampai dengan yang rata sudah dengan tanah. Itu saya masih punya dokumentasi fotonya. Beliau orang baik, tapi nanti saya coba sampaikan kembali di grup-grup kami untuk mungkin ada salah atau perbuatan almarhum yang dulunya ada, tolong dimaafkan. Kami pun semua purna praja, baik STP dan IPDN, mulai dari 01 sampai dengan yang terakhir itu, insya Allah sudah memaafkan kesalahan-kesalahan dari almarhum. Luar biasa almarhum. Ya, dedikasi dan kebaikannya itu luar biasa. Mungkin itu saja Pak Ramlan ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita... Oh masih ada? Bu Retno, silakan. Iya, izin bertanya Pak. Untuk waktu pengerjaannya secara spesifik sampai tanggal berapa begitu Pak? Untuk pengumpulan ya? Iya, benar pengumpulan. Nanti bisa ditanyakan kepada evaluator atau kalian bisa buka Kolabjar. Cek pertemuan kedua kita kapan. Ya, kita ada 3 kali pertemuan terkait dengan sikap perilaku bela negara. Dan pasti juga nanti akan bertemu dengan saya pada saat seminar. Mungkin saja. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman, tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Tidak ada lagi? Adakah? Oke, tidak ada ya. Saya akhiri, semua sudah jelas ya terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di pertemuan yang kedua. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman, tolong belajar dan lebih siap dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian tetap jaga kesehatan, kondisi ya dalam mengikuti pembelajaran pelatihan dasar ini. Ya, semoga teman-teman semua sampai di penghujung nanti bisa mengikuti prosesnya dengan baik dan tanpa kendala dan semuanya sehat-sehat semuanya. Oke, jika ada kekurangan dari saya, salah kata ataupun perbuatan yang selama saya mengajar tidak mengenakan hati, tolong dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan sekecil apapun. Kemudian semoga kita nanti bisa dipertemukan kembali di pertemuan kedua. Itu saja dari saya, teman-teman. Tolong dikerjakan tugasnya dan tolong bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pelatihan dasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada evaluator dan PIC. Silakan, Pak Anca, mungkin. Iya, mohon izin Pak Ahmad. Iya, silakan. Iya. Dengan demikian materi kita pada pagi hari ini itu tentang pembinaan sikap perilaku bela negara sudah berakhir ya. Saya harap Bapak Ibu peserta dapat mengambil catatan khususnya terkait tugas dari yang Pak Arhan berikan. Tentunya hal-hal yang sudah disampaikan Pak Arhan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kita semua. Mungkin selanjutnya sebelum ditutup ada penyampaian dari Pak Ahmad. Dari Bu Emi mungkin ada? Terus saya masih... Ibu Emi kayaknya lagi terputus Pak. Oke. Oh, ya. Kalau begitu saya tunjuk satu orang untuk melaporkan sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa ya. Saya tunjuk Bapak Muhammad Rizal.
Ya Pak, siapa? Izin lapor Pak. Peserta Latsar Angkatan 85 untuk pembelajaran hari ini tanggal 30 Agustus 2021. Jumlah peserta saya lihat di sini di partisipan 30. Kalau di akhir itu tidak perlu laporan lengkap lagi. Ya. Jadi nanti next berikutnya. Jadi kalau di laporan akhir itu nanti tinggal pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Kemudian pimpin doa nanti. Kemudian kalau untuk melihat jumlah peserta, ya ketua angkatan itu bertanggung jawab atas jumlah atau kehadiran dari. Tidak tahu. Kesian, Ibi. Siapa itu? Oke, ketua kelas atau ketua angkatan bertanggung jawab atas kehadiran teman-temannya. Jadi catat semua teman-temannya yang tidak hadir, hubungi yang tidak hadir, kenapa, apa masalahnya untuk dilaporkan pada saat laporan. Ya. Jadi seperti itu, Pak Muhammad Rizal. Itu nanti next lagi kita ketemu, kemudian nanti sama narasumber lainnya. Tolong laporan. Mulai sekarang buat jadwal siapa yang bertugas besok, siapa yang laporan akhir, ya. Jadi semuanya sama rata, semuanya kebagian tugas untuk laporan. Ya. Silakan. Izin Pak, kepada seluruh peserta. Duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, dengan demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu terkait link pengumpulan tugas Pak Arhan. Nanti saya sebar form pengumpulannya. Saya mewakili rekan-rekan evaluator yang bertugas pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panca, jangan dulu ditutup ya. Siap Pak Ahmad. Serta jangan dulu bubar. Kita mau simulasi dulu arahan-arahan terbaru dari Pak Arhan untuk masalah laporan. Oke, saya pamit dulu ya. Saya duluan ya, Pak Ahmad. Ya, siap, Pak. Pak. Terima kasih. Saya masuk lagi sama Ibu Kaban dulu. Terima kasih Pak Kasup. Terima kasih Bu Emi. Iya. Untuk baik, Pak teman-teman. Pak Rijalul mungkin recordnya bisa di stop supaya terpotong di sini record untuk materinya kan? Baik Pak. Oh iya, masih terrecord.